Halo guys, perkenalkan nama saya Atalia Sherin Dwi Hamber dengan NIM 20105141, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Kita langsung saja masuk dalam materi. Nah, di sini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok bahasan yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia ini terdiri atas 2, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Dan saat ini saya akan menjelaskan untuk pendekatan yang berpusat pada guru, yang dimana pendekatan yang berpusat pada guru ini adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif, atau dapat dikatakan pembelajaran ekspositori. Dan selanjutnya, untuk pendekatan yang berpusat pada siswa ini adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Nah, dapat diartikan dalam pembelajaran induktif ini, maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, berikut ada beberapa hakikat pendekatan menurut Edward M. Anthony. Nah, menurut Edward M. Anthony ini, dia mengatakan bahwa pendekatan ini menggambarkan hakikat suatu mata pelajaran yang diajarkan, dan juga dia mengatakan bahwa pendekatan ini mengemukakan titik pandangan, filosofi, dan kebenaran suatu hal yang diyakini oleh seseorang serta tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, kita masuk dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi metode pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa metode-metode pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini dia merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang kedua, metode tanya jawab. Dia merupakan metode mengajar di mana guru itu menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Yang ketiga, metode diskusi. Nah, jadi metode diskusi ini di mana guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, metode kerja kelompok. Nah, di mana metode kerja kelompok ini, siswa itu dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau mereka itu dibagi atas beberapa kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, jadi metode demonstrasi dan eksperimen ini guru atau narasumber bahkan siswa itu mengadakan suatu percobaan. Yang keenam, metode sosiodrama dan bermain peran. Nah, metode sosiodrama dan bermain peran ini dia merupakan metode mengajar dengan cara mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial. Yang ketujuh, metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Nah, di mana metode ini guru itu memberikan tugas dan siswa itu mempelajari, kemudian siswa melaporkan hasilnya kepada guru. Yang kedelapan, metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini dia merupakan suatu metode mengajar di mana guru itu mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. Yang kesembilan, drill atau pemberian latihan. Nah, drill atau pemberian latihan ini dia merupakan cara mengajar guru dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Yang kesepuluh, metode debat. Nah, metode debat ini dia merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa.
Yang ke-11, metode pemecahan masalah atau problem solving. Nah, metode pemecahan masalah ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau masalah perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau dipecahkan secara bersama-sama. Yang ke-12, cooperative script. Nah, metode cooperative script ini adalah metode belajar di mana siswa itu bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Yang ke-13, metode picture-in-picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi suatu logis. Dan yang terakhir yaitu metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini adalah metode yang digunakan guru untuk membagikan suatu informasi yang besar untuk menjadikan komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, kita masuk dalam pokok bahasan yang terakhir atau pokok bahasan yang ketiga, yaitu teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi teknik pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasi strategi pembelajaran. Nah, yang pertama ada teknik ceramah, yang kedua ada teknik diskusi, dan yang ketiga ada teknik discovery. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik ceramah. Nah, jadi teknik ceramah di sini adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan, memberitahukan, dan menjelaskan materi secara verbal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, teknik diskusi itu adalah teknik pengelolaan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Entah itu mulai dari merencanakan topik yang akan didiskusikan, merumuskan tujuan diskusi, merancang formasi diskusi, menentukan pemeran diskusi, merancang tata tertib diskusi, merumuskan hasil diskusi, serta melaporkan hasil diskusi siswa kepada guru. Dan yang ketiga, teknik discovery. Nah, jadi teknik discovery ini adalah teknik pembelajaran untuk menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang dapat mendorong siswa itu untuk secara aktif mengembangkan kompetensinya dalam proses pembelajaran. Dengan teknik discovery ini, siswa itu mampu menemukan pemahamannya terhadap suatu masalah untuk menemukan sendiri jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye guys.